Dulu sih banyak yang bilang overpriced nih, padahal kameranya gokil banget. Kalau sekarang udah turun gimana? Sikat sekarang nggak nih Pixel 5? Bahasa desain Google Pixel 5 ini terlihat cukup sederhana, meskipun ya ada sih aspek penyempurna apabila dibandingkan dengan Pixel sebelumnya. Kalau Pixel 4 series punya dagu tipis tapi jidatnya malah tebel, menyebabkan pro kontra gitu karena desainnya terlihat tidak konsisten. Di Pixel 5 ini bagian depannya memiliki side bezel yang tipis di keempat sisinya, lengkap dengan hole punch, terlihat elegan dan looks-nya itu modern, ngikutin standar looks di 2020 dan 2021. Bagian belakangnya, sebenarnya nggak jelek sih, cuman mungkin Google kurang jauh aja kali mainnya ya. Desain belakangnya ini udah rame duluan sama smartphone keluaran Tiongkok yang ngebuat desain belakangnya ini kelihatan apa ya, kurang menarik aja gitu. Terlihat generik, meski ya nggak jelek sih. Build quality-nya oke, dia ini berbahan metal namun dengan coating cat yang lumayan tebel dan finishingnya tuh agak bertekstur kasar. Punya IP68 rating serta Corning Gorilla Glass 6 di bagian depannya. Menariknya, Google Pixel 5 ini cuma punya satu versi, nggak ada versi XL seperti generasi sebelumnya. Size-nya 6 inci karena bezelnya tipis, sehingga ukurannya itu masih cukup compact di tangan untuk standar sekarang. Overall, agak mixed bag feeling sih soal desain. Emang ini desain Pixel yang paling modern dari semua Google Pixel yang ada sebelumnya, tapi ya saya bisa rasakan bahwa Google Pixel emang nggak berusaha terlalu keras untuk terlihat cakep dan mewah banget itu nggak. It looks simple, nyaman di genggaman. Feel premiumnya ya oke lah masih ada. Cuman emang nggak sementereng dan nggak se-flashy flagship lainnya gitu. Dan overall saya balikin ke selera Anda lah ya. Kalau saya sendiri ya it looks fine for me. Terutama dari depan dia cukup cakep. Ya minimal kalau nggak dianggap ganteng ya dia baik lah. Layarnya secara umum masih memuaskan, berteknologi OLED 6 inci dengan resolusi 1080 x 2340 pixels, layarnya juga udah 90 Hz refresh rate, sehingga pergerakan layarnya makin smooth. Ini juga membuat saya makin seneng pakai Pixel karena tampilannya yang clean dan ditunjang dengan pengalaman scrolling-scrolling yang udah smooth banget. Kualitas layarnya bagus, vivid khas OLED, viewing angle-nya juga udah mantap, dan masih cukup cerah di bawah sinar matahari. Nggak seperti Pixel 4 XL yang tanggung karena ada jidat yang tebel, Pixel 5 ini kelihatan memang lebih modern gitu ya, karena keempat bezelnya itu tipis banget dan ukuran bezelnya seimbang. Hole punch-nya juga ya selera sih. Saya pribadi nggak benar-benar terganggu kalau udah terbiasa. Bagi saya kualitas layar Pixel 5 udah memuaskan. Pixel 5 sempat menjadi hot topic menjelang peluncurannya karena pertama kalinya Pixel versi flagship memakai SoC kelas mid-range. Sebelum itu perlu diketahui bahwa Snapdragon 765 memang kelas mid-nya Qualcomm. Namun itu berada di kelas SoC level mid tertingginya yang ditawarkan oleh Snapdragon. Dengan beberapa pembaruan CPU yang mengadopsi teknologi Snapdragon 8 series dan sudah berteknologi 5G. Untuk performa sebenarnya saya hampir pasti yakin lebih dari 90% user nggak akan komplain dengan performanya. Karena memang SoC ini juga udah sangat baik gitu dipakai untuk pemakaian harian. Pemakaian berat pun SoC ini juga masih santai. Diajak gaming pun juga masih kuat dalam level yang cukup memuaskan. Hanya buat kamu yang gamer-gamer berat yang ngincer settingan full rata kanan dengan opsi grafis tertinggi, mungkin akan demanding SoC yang lebih kuat daripada Snapdragon 765G ini. Dan 765G ini punya kelebihan lain di thermal management yang sangat baik. Dan SoC ini emang terbukti adem banget. Pixel 5 ini adem banget. Absolutely saya nggak ada komplain sebenarnya sama performa hariannya. Processingnya juga cepat, buka tutup aplikasi juga cepat. AI kameranya pun juga hampir nggak ada jeda. Mungkin ya meskipun saya juga memakai ini berbarengan dengan Pixel 4 XL saat itu, saya ngerasa Pixel 5 ini nggak ada beda kelas gitu rasanya. Masih performanya mirip-mirip aja. Untuk software ya klasik lah ya Google, Vanilla Android, salah satu UI terbaik di universe Android jika kamu menginginkan pengalaman UI yang clean, smooth, dan super enteng. Pixel 5 ini memiliki biometric security yang cukup konvensional tapi sangat bisa diandalkan sebenarnya ya. Ini Pixel Imprint, physical fingerprint yang ada di belakang bodinya. Ini fingerprintnya udah cepet dan mudah diakses ya, klasik lah fingerprint di belakang body. Cuman emang ya agak berasa step back gitu ya kalau ngelihat tren sekarang tuh udah ada Face ID, udah ada fingerprint under display, ini semua absen di Pixel 5.
Pixel 5 memiliki resep kamera yang surprisingly berbeda ramuannya dengan Pixel 4. Kalau di Pixel 4, Google pernah bilang kalau lensa portrait itu lensa yang lebih penting untuk user dibandingkan dengan ultrawide. Di Pixel 5 malah kebalik tuh. Gantian ultrawide yang dikasih dan lensa portraitnya dihilangin. Di atas kertas, spesifikasi kameranya sebenarnya nggak mentereng-mentereng amat alias standar-standar aja di kelas flagship. Namun di sektor ini, sekali lagi Google mampu show off kemampuan luar biasanya dalam bidang computational fotografi. Kamera Pixel 5 ini udah dapat dengan sangat mudah menjadi pilihan utama untuk point and shoot karena kemudahan pemakaiannya, UI-nya simple banget tapi jaminan hasilnya udah tajam dan warnanya juga on point. Sulit dicerna juga bahwa setup Pixel yang seperti ini cukup ngebuat dia piawai dipakai untuk mayoritas skenario. Meski nggak ada kamera tele, tapi cropping dengan zoom lensa utama, Google memakai AI untuk membuat hasilnya tetap tajam dan natural. Ya emang terbukti sih, zooming manual dengan lensa utama hasilnya masih tergolong oke. Low light juga oke banget. Pixel 5 di low light tetap bisa diandalkan. Mungkin ya nggak seagresif beberapa brand lain dalam hal processing di low light gitu ya. Cuman Pixel 5 itu menang dalam hal tone warnanya yang lebih natural dan tetap mengejaga gambarnya itu tetap clean dan detail. Pixel 5 memiliki baterai berkapasitas 4080 mAh dengan fast charge 18 watt power delivery. Ini ketahanan baterainya udah bagus banget, sangat awet baterainya, good job. Saya dapat konsisten screen on time 7-8 jam ke atas dengan pemakaian yang cukup aktif sosmed dan notifikasi juga selalu aktif. Yang agak kurang memuaskan adalah kecepatan ngecasnya itu loh, cuma 18 watt dan belum berubah kayaknya dari sejak Pixel 2 kalau nggak salah. Dan waktu pengisiannya sendiri sekitar 1 jam 45 menit. Untuk standar sekarang sih agak overwhelmed. Kecuali kalau kamu santai banget sih mungkin nggak masalah. Untuk detail-detail lainnya, Pixel 5 juga nggak punya kompromi. Pixel 5 memiliki haptic feedback yang oke. Feeling getarannya di jemari itu terasa lembut dan premium khas smartphone flagship. Jadi ngetik-ngetik dan scrolling-scrolling itu enak banget di Google Pixel 5. Meski tanpa kehadiran audio jack di setup audionya, untuk kualitas speaker sendiri saya ngerasa masih ya suka-suka aja sih sebenarnya. Nggak ada embel-embel macam-macam, dual speaker stereo dengan volume suara yang udah cukup bagus. Bass dan clarity-nya juga terasa dan cukup kenceng juga. Saya sih so far cukup puas dengan speakernya, cuman ya di kelasnya harusnya udah jadi standar wajib lah ya untuk speaker berkualitas seperti ini. Ya di kelas flagship harusnya speaker di atas rata-rata sih. Google Pixel memang biasanya nggak berusaha untuk jadi smartphone yang kalau kata reviewer luar tuh bleeding edge. Nggak berdarah-darah dengan fitur yang meluap-luap alias palu gada gitu ya, palu mau gua ada. Pixel 5 itu nggak berusaha menjadi seperti itu ya, tetap ngebawa heritage konsep yang sama seperti Google Pixel sebelumnya. Nggak berusaha jadi smartphone tercantik juga di atas meja, nggak berusaha menjadi smartphone paling bergengsi tampangnya ketika dibawa nongkrong. Tapi ketika di tangan, Pixel 5 ini memberikan feeling yang mature, nyaman, dan jaminan rasa tenang itu loh. Dari Google lewat prioritas update OS yang paling cepat, dan OS-nya juga begitu nyaman dipakai. Serta sistem kamera yang bisa dibilang nggak akan pernah mengecewakan usernya. Mungkin Pixel 5 bukan smartphone sosialita dengan fitur paling kaya, namun dia sangat excellent dalam core aspek yang dia punya, kamera, baterai, dan software. So, that's it for today's video. Thanks for watching, and I'll see you guys on the next video. Bye.